Boleh dimulai recordnya. Oke, iya bener. Sekarang yang lanjutin tryout 002 itu aku ya. Kemarin kan, kalau kemarin kan yang pertama tuh Mas Cahya ya, part satunya. Nomor 1 sampai nomor 15. Nah sekarang nomor 16 sampai nomor 30 aku yang lanjutin gitu. Oke, kita tunggu beberapa waktu lagi sebelum kita mulai. Sekarang udah ada. Ini aku ada yang beberapa udah kenal sih nih. Ada Nesa, Edward, itu udah kalau misalnya aku nge-DWU atau DWU-an sama Lilang aku sering lihat mereka berdua sih. Haro Saram, enggak, aku cowok. Iya sih awalnya memang banyak yang ngira aku cewek sih. Teman-teman Axel itu awalnya ngiranya pas ngedenger nama Jena tuh cewek. Bener sih. Kan aku di grup WA ya. Di grup WA tuh nickname aku emang Jena. Terus teman-teman perempuan tuh yang dari Alterian itu mereka memposisikan dirinya sebagai perempuan, paham gak sih, kayak perempuan ngechat perempuan gitu loh. Typingnya ketikannya tuh mereka memposisikan diri sebagai perempuan, sampai ada yang manggil bub gitu, bub atau say, kan wajar ya kalau sama perempuan ya. Terus aku nggak bilang kalau aku cowok, aku diem aja, nggak, aku nggak bilang kalau aku cowok. Ya udah, aku aku respon aja, aku respon. Mereka manggil bu, mereka manggil sayang, serah itu. Terus mereka tahu sendiri, oh kamu cowok ya. Terus mereka langsung minta maaf gitu. Udah manggil kayak gitu atau sejenisnya. Banyak lah korbannya gara-gara nama nama ini nih. Padahal setampan ini, iya ya, kalau setampan ini ya, tapi lebih tampan Mas Cahya sih. Apalagi kalau udah pakai kumisnya tuh, ganteng banget Mas Cahya. Iya, Mas Cahya fine seatnya Alter ya. Kalau misalnya Alterian bikin TikTok atau bikin IG, tahu nggak, kayak akun-akun kampus yang dia misal ITB tampan, ITB fine seat misal gitu. Nah, adakah emang ada Alterian fine seat? Emang ada? Emang ada? Eh, a- nah, masukin Mas Cahya tuh, masukin Mas Cahya, masukin Mas Cahya. Emang ada ya? Baru tahu. Kayaknya nggak usah lama-lama ya. Sekarang kan bahas TO 002, besok siang aku mau bahas soal asli UTBK hari pertama, sesi pagi. Nggak tahu sih itu sesi pagi atau sesi siang sebenarnya, tapi katanya soal itu dari hari pertama, Day One of UTBK 2025 katanya ya. Besok itu kita bahas soal UTBK. Aku sih mau ngebahasnya sampai nomor 15 dulu besok. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lanjut, besok bisa dilanjut sampai nomor 30. Tapi tergantung besok. Alterian Fine Seat. Ini siapa yang bikin dah? For Alterian and Alumni Only. Itu siapa aja tuh? Itu Bang Genta bukan sih yang bawah? Yang pojok kanan. Buset. Ini akunnya baru bikin ya? Apa gimana? Akunnya baru bikin itu. Dari postingan videonya. Postingan videonya plotnya itu di hari baru ya, baru seminggu ke belakang ya. Set. Ya udah ya. Sekarang kan udah TO 005 ya. Jadi kita harus cepat-cepat ngeevaluasi nih. Harus cepat-cepat evaluasi apa? Cepat-cepat evaluasi TO 01, 02, 03, 04. Nah, oke. Ini aku mulai kali ya, aku mulai kali ya. Aku mulai ya. Oke.
Aduh, nggak gerak lagi nih. Bentar, bentar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar eh, progres belajar kita di Hamin 74 hari ini dapat dilancarkan ya kan. Kalian juga terhindar dari rasa malas, terus bisa dapat skor maksimal. Terutama PU-nya ya kan, PU-nya bisa 1000. Amin, amin. Oke, berdoa, berdoa dimulai. Amin. Oke, kita mulai. Oke, masuk nomor 16 ya. Kenapa nomor 16? Kemarin kan udah ya nomor 1 sampai nomor 15. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Oke, coba kalian pasti masih inget lah ya jawabannya. Atau kalau lupa ya dikerjain lagi aja. Ini kan tryout 002 ya. Efektivitas iklan dinilai dari kemampuannya meningkatkan penjualan produk. Terus bla 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 bla. Nah, ini tuh masuknya ke penalaran induktif. Kita nyari suatu pernyataan yang bisa memperlemah gitu. Coba apa jawabannya, guys? Kata Saram C. Oke, kata Nesa juga C ya. Kata aku pakai nama Capung. Oh, ini Mas Capung ya? Mas Capung ITB bukan sih? Ya, ya, ya bukan. Mas Capung. Siapa sih namanya? Aku lupa nama aslinya. Ya pokoknya itulah. Kata Muti C. Kata Edward C. Oke, oke. Teman-teman pada jawab C nih ya. Oke, oke. Ini mayoritas jawab C ya. Bener nggak sih jawabannya C? Coba kita bedah satu-satu. Nah, nomor 16 ini kan penalaran induktif ya, yang mempertanyakan apakah ada nggak sih dari 5 opsi ini, opsi A sampai E, itu yang bisa memperlemah memperlemah pernyataan ini nih tentang iklan. Oke, kita lihat satu-satu. Yang A, biaya produksi untuk iklan tersebut lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk opsi A, opsi A ini lebih ke arah tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Kenapa tidak relevan? Karena di teks itu hanya menyampaikan dua informasi saja. Informasi pertama, informasi pertama itu menyampaikan tentang efektivitas iklan yang dinilai dari iklan ini efektif kalau misalnya penjualan produknya meningkat. Ini info pertama. Ini info pertama. Terus info kedua, ada produk minuman namanya Segar Bugar. Nah, si produk minuman yang bernama Segar Bugar ini, dia itu melakukan eh, pengiklanan, tapi ternyata iklan yang dilakukan oleh Segar Bugar ini tidak efektif. Nah, cuma ada dua info di situ. Info pertama itu tentang efektivitas iklan, kedua itu tentang Segar Bugar yang ternyata iklannya tidak efektif. Nah, jadi opsi A ini tidak memper tidak memperlemah ya. Opsi A ini tidak memperlemah. Tidak memperlemah. Kenapa tidak memperlemah? Karena dia tidak relevan gitu. Tidak memperlemah. Jadi opsi A bukan jawabannya. Opsi A salah. Opsi B, iklan tersebut dibintangi oleh artis yang sedang tidak populer. Nah, buat opsi B, justru eh, kita juga pertama kan kita nggak tahu ya infonya apakah dia dibintangi oleh artis yang populer atau tidak. Yang kedua, justru yang B ini, justru yang B ini dia malah memperkuat di si Segar Bugar. Kan si Segar Bugar tadi iklannya tidak efektif ya.
Jadi yang B ini nggak memperlemah masing-masing dari pernyataan ini. Opsi C, data menunjukkan penjualan produk segar bugar meningkat 2 kali lipat sejak iklan tersebut ditayangkan. Ya betul, jawaban C tepat. Kenapa tepat? Karena di sini tertulis nih di opsi C nih, data tuh menunjukkan penjualan produk tuh meningkat. Padahal di premis yang ada di teks, yang ada di soal itu menyatakan kalau si iklan terbaru produk minuman segar ini tidak efektif. Nah, si opsi C ini menentang si premis tersebut. Si opsi C ini malah menyampaikan kalau iklannya itu meningkat. Kan kalau meningkat berarti efektivitas iklannya bagus ya kan? Meningkat nih. Meningkat efektivitas iklannya bagus. Berarti si segar bugar nih di premis 2 dia diperlemah loh oleh opsi C. Iya betul, jawabannya opsi C guys. Oke lanjut lanjut. Masih soal pembaik ya. Sekarang lanjut ke nomor 17. Nah, ini masih tipe soal yang sama. Masih penalaran induktif untuk bagian analisis argumen. Apakah memperkuat, tidak memperkuat, gitu. Ini masih tipe soal yang sama nih. Yang membedakan di nomor 17 ini adalah, nanti kalian juga bakal nemu soalnya di tryout luar atau di soal UTBK, kalian bakal nemu soalnya. Itu dia ada tambahan ini nih di soalnya nih. Pernyataan berikut yang jika benar. Jadi opsi A sampai opsi E ini tuh pernyataan yang bernilai benar. Jadi kita nggak boleh mikir opsi A sampai opsi E di sini tuh adalah bersifat asumsi. Dia bukan asumtif sama sekali opsi A sampai opsi E. Kenapa bukan pernyataan yang asumtif? Karena di soal tuh ditulis ya kan, pernyataan berikut jika bernilai benar gitu. Jadi kita fokus aja. Oke, kita anggap nih A sampai E ini nilainya benar. Kita anggap A sampai E ini benar. Ya udah, karena kelima-lima benar, kita pilih salah satu dari opsi tersebut yang paling memperkuat gitu. Kayak apa jawabannya, guys? Apa nih jawabannya nih? Nomor 17. Mas Capung jawabnya B. Mas Capung B ya, kata Mas Capung B. Oke, B tuh. Satu orang jawab B tuh. Yang lain gimana nih? Kata Saumi, kata Mbak Saumi B. Kata Edward B. Kata Portman B. Kata Ilham B. B, B, B. Oke. Mayoritas jawabannya B ya. Halo, halo, halo Mas Faro. Ada Mas Faro tuh. Oke, mayoritas jawabnya B. Apakah betul? Ya kan? Apakah betul? Oke, aku mau mengulangi sekali lagi. Ini tuh tipe soal penalaran induktif, analisis argumen. Terus di sini tuh ada tambahan. Di teks soalnya tuh ada tambahan. Nih yang aku lingkari pink. Itu dia menyatakan jika pernyataan bernilai benar. Jadi kelima opsi ini tuh emang benar guys. Jadi kita jangan mikir apakah dari kelima opsi ini ada yang bersifat asumsi, apakah ada pernyataan yang asumtif. Nggak usah kejauhan sampai sana. Kelima opsi ini benar nilainya. Karena udah dibilang di soal. Kita fokus aja ke mencari pernyataan yang emang memperkuat. Kita baca soalnya. Sebuah sekolah menengah atas meluncurkan program bimbingan belajar intensif. Oke. Programnya itu mata pelajaran MTK. Terus
Di akhir semester, nilai rata-rata ujian matematika siswa di sekolah tersebut naik secara signifikan dibanding semester sebelumnya. Naik dibandingkan semester sebelumnya. Terus si kepala sekolah ini mengklaim bahwa bimbel program bimbel yang telah dilakukan selama satu semester itu terbukti program bimbelnya. Nah, kita cari dari kelima opsi yang emang memperkuat. Kita baca dulu opsi A. Guru matematika yang mengajar pada semester tersebut baru saja menyelesaikan pelatihan metode mengajar modern. Oke, kenapa opsi A ini kita nggak bisa bilang sebagai memperkuat? Karena opsi A ini hanya menginformasikan kalau si guru MTK nih, iya dia habis pelatihan, tapi si opsi A ini nggak memberi suatu klaim atau suatu bukti yang emang mungkin kayak berbentuk data atau apa gitu, yang bisa benar-benar memperkuat. Jadi opsi A nih nggak, dia nggak memperkuat. Opsi B, siswa-siswa yang tidak mengikuti program bimbingan belajar intensif tidak menunjukkan kenaikan nilai rata yang signifikan. Nah, tadi kan di soal itu dibilang ya, setelah ada bimbel, si Capsek ini mengklaim setelah adanya bimbel, nilai rata-rata tuh naik. Nah, opsi B itu dia menjadi pernyataan yang membandingkan membandingkan hasil dari siswa-siswa yang tidak ikut bimbel dibandingkan dengan yang ikut bimbel. Jadi bisa menjadi hal yang memperkuat karena dia langsung memberikan contoh yang bisa membandingkan dua hal yang kontradiksi gitu. Ini ada siswa yang ikut bimbel dan ada siswa yang tidak ikut bimbel. Nah, siswa yang tidak ikut bimbel ini nilainya nggak naik secara signifikan. Jadi, iya benar, udah jelas jawabannya yang B ya guys ya. Terus opsi C, kenapa opsi C nggak memperkuat? Kita baca dulu. Program bimbingan belajar tersebut menggunakan modul yang dibeli dari lembaga pendidikan ternama. Opsi C ini sebetulnya nggak jauh beda sama opsi A. Opsi A itu kan si pihak gurunya yang melakukan pelatihan. Terus opsi C ini, bimbel tersebut menggunakan modul pembelajaran dari lembaga pendidikan ternama. Walaupun memang kedua hal tersebut adalah dua hal positif ya, yang jika dikaitkan ke bimbel bisa aja menaikkan kualitas bimbelnya. Tapi kan itu nggak terlalu kuat ya contoh yang diberikannya. Ketimbang si opsi B itu. Gitu. Terus kalau opsi D, anggaran sekolah untuk fasilitas laboratorium juga ditingkatkan pada semester yang sama. Opsi D ini dia tidak relevan sama sekali ya kan. Dia tidak relevan sama sekali karena di soal itu hanya membahas bimbingan belajar matematika. Nggak ada membahas fasilitas komputer, laboratorium komputer atau sejenisnya. Jadi opsi D ini tidak memperkuat karena dia tidak relevan. Opsi E, minat siswa untuk masuk ke jurusan teknik di perguruan tinggi sedang meningkat secara nasional. Ini juga nggak relevan, jadi dia tidak memperkuat. Oke, jawabannya yang B, betul, betul, jawabannya yang B. GG, GG, GG. Oke, nomor 18. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, dua soal aman ya. Masih tergolong gampang lah dua soal. Yang udah kita kerjain sebelumnya. Oke, lanjut guys. Nomor nomor 11. Kata Edward C. Kata Edward C. Kata Max C. Halo Max. Udah lama nggak ketemu Max. Kata Muti C. Kata Xiaomi C. Kata
Apa coba C? Double Y. Kata Y, C nih, kata Y atau kata Y nih bacanya. C, kata po C juga. Oke. C ya, C C C C. Mayoritas jawabnya C. Mayoritas jawabnya C. Oke, kita bedah. Nah, soal nomor 18 ini masih nomor 18 ini dia mempertanyakan dari kelima opsi A sampai E itu yang memang paling mungkin jika diibaratkan sebagai si sebuah perusahaan ini sebagai kapal layar ya. Jadi yang paling mungkin tuh yang mana A sampai E. Kita baca soalnya dulu ya kan. Sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai kapal layar. Ini perusahaan, ini kapal layar. Kita mengibaratkan perusahaan itu sebagai kapal layar. Si CEO-nya sebagai nahkoda, terus si manajernya sebagai perwira, terus karyawannya sebagai awak kapal lah. Ya pokoknya itu mengibaratkan. Terus lanjut. Agar kapal dapat mencapai tujuan, agar kapal dapat mencapai tujuan, semua elemen harus bekerja sama. Semua elemen di sini itu dari si nakoda tadi, perwira, awak kapal, mereka tuh harus bekerja sama, harus bisa berkomunikasi dengan baik, terus juga melakukan budaya kerja yang kolaboratif juga ya kan. Karena kalau misalnya komunikasinya buruk, terus kinerja yang nggak selaras, nanti kapalnya melambat, salah arah, atau tenggelam. Atau kalau misalnya dikembalikan ke definisi si perusahaan tadi, si perusahaannya nanti bisa kolaps atau tidak mencapai target perusahaannya gitu. Ini simple lah, nggak usah pakai logika-logika yang rumit juga kalian bisa lah. Kayak kita baca ya A. Opsinya kita langsung beda opsinya guys. A. Kesuksesan sebuah perusahaan hanya bergantung pada kemampuan CEO. Ini jelas salah. Yang pertama dia overclaim juga ya kan. Di sini dia bilang hanya bergantung pada CEO. Yang padahal di teks itu sudah disampaikan dengan jelas membutuhkan yang namanya kerjasama ya kan. Dari semua elemen. Jadi CEO, manajer, awak kapal, pekaryawan semua harus bekerja sama gitu. Jadi yang A udah jelas lah, udah mutlak salah. Yang B, perusahaan akan gagal jika jumlah karyawannya lebih sedikit dari perusahaan pesaing. Opsi B ini juga enggak berhubungan langsung sama teks yang ada. Jadi kemungkinan atau asumsi yang ada dari opsi B ini terlalu jauh gitu. Kan si teks nomor 18 ini kan hanya membahas analogi jika sebuah kru kapal itu melakukan kerjasama yang harmonis ya kan. Jadi perusahaan juga itu sebuah perusahaan itu nanti bisa bisa menjadi perusahaan yang baik gitu. Gak ada lah opsi B ini, jauh banget. Asumsinya terlalu liar. Opsi C, kolaborasi dan koordinasi antar semua bagian adalah kunci. Ya, opsi C ini yang mungkin benar ya. Karena udah jelas, udah sesuai juga dengan apa yang ada di teks. Di teks itu kan menyampaikan harus bekerja sama secara harmonis, ya kan? Agar kapal mencapai tujuan. Nah, di opsi di yang di teks, ini yang di garis di bawahi merah, yang di garis bawahi merah itu kan sebuah kapal ya kan. Yang tadinya itu dia adalah diibaratkan dari sebuah perusahaan. Jadi si C ini versi perusahaannya. Nah, yang ada di teks ini versi kapalnya. Jadi udah jelas ya guys ya, mutlak banget kalau jawabannya C. Udah mutlak banget jawabannya C. Oke, gampang lah ya. GG. Terlalu terlalu easy peasy lemon squeezy ya. Terlalu gampang. Oke, lanjut aja kalau gitu lanjut. Kenapa sepi banget? Iya guys, sepi guys. Aman aja sih, aman sih.
Ini 18 orang nih, kalau dikumpulin di satu ruangan tuh rame banget, Yes. Jadi aman aja. Aman, aman. B, 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 B. 18 ini udah rame banget ini. Jadi kalau kita ngobrol di server tuh udah servernya udah kebanyakan. Ini untung kelasnya kelas terbuka. Kata kata teman-teman B ya, kata teman-teman B jawabannya. Oh ini sumpah takut takut DWU-nya cepat selesai dah. Apa kita bahas sesuatu ya? Bahas sesuatu gitu? Bahas sesuatu kali ya? Mau bahas apa guys? Ini takut cepet nih. Takut cepet selesai. Tapi nggak bahas soal UTBK sekarang. Besok soal UTBK besok. Besok 30 soal UTBK hari pertama ya. Bahas PU kuantitatif ya. Boleh, bisa sih. Bisa sih, boleh, boleh, boleh. Tapi eh kita tuh boleh nggak sih? Kita tuh boleh. Aku bikin file dulu sebentar nggak ya? Oh, aku SS aja kali ya. Aku SS atau aku tempel. Oke, oke. Kita bahas kuantitatif habis ini. Sebentar. Ya udah kita lanjut dulu. Lanjut lanjut soal Theo dulu ya. Kita lanjut soal Theo dulu. Tadi pada jawab B nih. Pada jawab B. Ya, pada jawab B lah pokoknya. Mayoritas jawab B. B. Oke. Di sini dia menanyakan yang paling tepat. Kalau paling tepat, otomatis kalau di penalaran umum ya, kalau ada pertanyaan yang menanyakan paling tepat, otomatis jawabannya 100% udah pasti ada di teks. Kalian jangan mencari kemana-mana jawabannya, oke? Jangan menambahkan unsur-unsur asumtif untuk menjawab. Karena emang nggak disuruh kan, nggak disuruh berasumsi juga mas soalnya. Kalau misalnya paling tepat, ya udah ada di teks. Oke, kita baca. Seseorang mahasiswa memiliki sisa waktu belajar 1 malam menghadapi 2 ujian, matematika dan sejarah. Ya, ada mahasiswa nih. Besok dia ada ujian MTK dan sejarah gitu. Si mahasiswa ini dia sadar nggak mungkin bisa menguasai keduanya dalam 1 malam. Dalam 1 malam tersebut kan singkat ya waktu ini ya. Dia sadar. Jadi dia mau nggak mau harus memilih antara salah satunya kak. Gitu. Misalnya dia memilih untuk fokus belajar MTK nih. Jika dia memilih fokus belajar MTK, maka dia akan percaya diri nanti. Nanti dia bakal bisa ngerjain soal-soal yang hitungannya rumit lah. Sedangkan jika dia memilih belajar sejarah, nanti dia bisa banyak nginget lah detail nama-nama kerajaan, nama-nama peristiwa, tanggal-tanggal peristiwa, dan sejenisnya lah. Terus, tadi teman-teman memilih opsi B ya. Kita langsung baca, opsi A dulu deh, opsi A dulu deh. Dengan belajar semalaman, mahasiswa itu bisa percaya diri mengerjakan soal hitungan sekaligus mampu mengingat banyak detail sejarah. Opsi A ini salah karena kan di teks itu disampaikan ya, ia sadar tidak mungkin menguasai keduanya secara maksimal dalam waktu semalam. Nah, opsi A ini menentang langsung lah dari apa yang disampaikan di teks. Opsi A ini menyampaikan kalau dia bisa atau mampu sekaligus keduanya. Dia bisa MTK, bisa sejarah. Jadi salah yang A. Yang B, jika memilih fokus pada salah satu pelajaran, ia akan percaya diri atau mampu mengingat banyak percaya diri mengerjakan soal hitungan atau mampu mengingat banyak detail sejarah. Yang B ini betul ya, yang B ini betul.
Ya betul, karena di sini ada yang namanya atau disjungsi. Jadi kita ya udah cukup memilih salah satu aja. Jadi kalau misalnya yang dilakuin emang belajar MTK, nanti dia bisa hitungan MTK, atau si mahasiswa ini dia belajar sejarah, nanti dia bisa mengingat banyak detail sejarah. Yang B ini betul kayak kata atau, karena sesuai dengan premis yang ada. Di premis kan dinyatakan dia nggak bisa menguasai kedua secara maksimal ya. Nah ini di soal UTBK juga ada, kalau ketiplek banget soalnya, kayak di soal UTBK. Ya ya, ini nggak usah penjelasan yang terlalu lebar lah ya, udah jelas yang B jawabannya. Pokoknya A, C salah karena A sama C salah karena dia konjungsinya itu pakai dan. Terus yang D salah karena dia malah menegasikan, tidak akan percaya diri, tidak mampu mengingat, salah. Yang E juga salah. Tidak ada penyataan yang tepat mengenai dilema mahasiswa. Padahal yang B kan pernyataannya tepat ya. Ya ya benar, jawabannya yang B guys. Oke lanjut. GG. Nomor 20. Bahas eh sebenarnya kalian udah ngerjain ini belum? Eh udah pernah nemu file Lazarus? Itu nggak tahu program apa, udah di alter tahun 2023. Kita langsung breakdown itu aja kali ya. File Lazarus itu pernah. Masih ingat apa enggak tuh? Itu ada grafik ya kan? Ada grafik, ada table, ada penalaran kuantitatif juga. Terus kalau penalaran kuantitatif aku juga udah sempat buat soalnya juga sih. Nggak usah buat PPT baru kali ya, langsung pakai itu aja. Itu kan masih dari alter-alter juga nggak sih? Ada filenya. Nanti setelah soal Teo selesai aku kirim. Nanti aku kirim ya filenya ya, setelah ini selesai. Oke, kata teman-teman B jawabannya ya. Kesimpulan tersebut dapat dipastikan salah. Wah, ini kualitas simpulan nih. Eh, tipe soal favorit lah. Favorit alterian ya kan? Atau enggak kayak favorit semua pejuang UTBK. Favorit karena emang paling gak jelas ya kan? Soal apalagi versi 2025 tuh. Versi UTBK 2025 kualitas simpulannya nggak jelas banget. Oke, kita baca. Kita baca soalnya. Untuk bisa berwisata ke Pulau P, setiap wisatawan harus menunjukkan hasil kesehatan negatif. Oke. Terus yang kedua, wisatawan dari dalam negeri tidak perlu menggunakan paspor. Oke, berarti wisatawan domestik itu nggak perlu menggunakan paspor ya. Oke, lanjut. Alex adalah seorang wisatawan yang tidak menggunakan paspor saat berwisata ke Pulau K. Berarti si Alex ini wisatawan domestik. Si Alex ini sesuai dengan premis kedua. Dia nggak menggunakan paspor ke Pulau K, berarti dia wisatawan domestik. Kesimpulannya, Alex tidak menunjukkan hasil tes kesehatan negatif. Nah, ini premis satu dan premis dua tuh nggak terhubung guys. Premis satu kan menyatakan wisatawan wajib menunjukkan hasil tes kesehatan negatif, ya kan? Terus premis dua menyatakan wisatawan domestik nggak perlu pakai paspor. Dia tuh nggak terhubung sama sekali. Jadi kalau misalnya kita tahu si Alex nih, apa namanya, si Alex nih wisatawan domestik, jadi kita nggak bisa nyimpulin, kalau misalnya si Alex nih boleh boleh berwisata walaupun dia asli sana. Alex ini asli sana, akamsi sana, kita nggak bisa menyimpulkan si Alex ini boleh masuk karena syarat untuk masuk
buat wisatawan domestik ataupun wisatawan asing, wisatawan luar, itu syaratnya adalah harus menunjukkan hasil kesehatannya negatif ya kan. Nah, Alex ini nggak menunjukkan hasil kesehatan negatif. Otomatis kan, iya betul salah ya kan, salah. Karena dia nggak menunjukkan. Karena kan di premis pertama itu wajib wajib menunjukkan. Nah, dia tidak menunjukkan. Ya, tidak menunjukkan. Kan wajib menunjukkan ya, wajib menunjukkan. Harus menunjukkan. Nah, dia tidak menunjukkan, berarti salah. Salah. Walaupun dia wisatawan domestik, itu nggak bisa membuat dia untuk masuk ke Pulau K. Yang wajib tuh harus punya harus menunjukkan hasil tes kesehatan negatif. Baru boleh berwisata ke Pulau K. Iya betul, simpulan pasti salah karena dia nggak menunjukkan si hasil tes yang menunjukkan kesehatannya negatif. Oke, lanjut nomor 21. Di mana kirimnya? Nanti dikirim di kolom komentar. Nanti filenya dikirim di kolom komentar ya. Setelah sampai nomor 30 nih tryout, nanti aku kirim filenya. Tasaram C, kata Maruko C, kata Nesa C, kata Saumi C, kata gue C, kata Max Verstappen C. Ya, 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 dominan C nih jawabannya nih. Mayoritas itu menjawab C. Nah, nomor 21 nih, itu dia masuknya kan sebagai apa namanya? Penalaran kuantitatif, sub materi apa? Sub materi pola bilangan ya kan? Pola bilangannya lebih spesifik lagi. Dia masuknya ke aritmatika gitu. Enggak, ini dia masuk ke pola bilangan biasa, pola bilangan biasa. Lanjut lanjut. Kita urutkan nih. Berturut-turut itu dia 45, 52, 48, 55, 51 dan seterusnya ya kan, seterusnya. Nah, jika jumlah penjualan tersebut bersifat konstan. Nah, ini kata kuncinya nih. Kalau misalnya emang dia bersifat konstan, nanti si pola ini nih, pola yang sudah terbentuk atau pola yang sudah diinformasikan di soal, otomatis polanya nggak bakal berubah, guys. Polanya itu akan terus berulang seperti pola yang udah ada, gitu. Ini kata kuncinya bersifat konstan, bersifat stabil, konstan. Jadi dia nggak bakal berubah. Kita analisis nih, dari suku pertama ke suku kedua, itu jaraknya bedanya itu berapa? 52 dikurang 45. Negatif berapa? Jadi dari 45 ke 52 ini 7 ya. Plus 7. Terus dari 48 ke 52. Dari 52 kok bisa ke 48 tiba-tiba? Kita lihat. Dia jaraknya berapa? Negatif 4. Nah, udah dapat diketahui nih polanya nih. Polanya sudah kita temukan, guys. Lompat pertama tuh plus 7, terus negatif 4, plus 7, negatif 4. Berarti selanjutnya, ini selanjutnya hari Sabtu plus 7 ya kan. 51 tambah 7 sama dengan 58. Betul. Lanjut. Oke, ini sebuah rasio.
C, 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 C. Kata teman-teman C jawabannya. Oke. Di sini dia ada rasio untuk pembuatan sebuah roket ya kan. Bahan bakar roket. Itu ada kalium nitrat, arang, dan sulfur. Nah, untuk soal rasio seperti ini, itu kita menotalkan dulu guys. Dari ketiga komponen atau tergantung nanti soalnya kayak gimana ya, ada 3 komponen, 2, 4, 5 komponen. Itu kita totalkan dulu. Jadi jumlah dari total komponen di rasionya tuh ada 6 tambah 2 tambah 1. 6 tambah 2 tambah 1. Jadi kan 9 ya per 9. Oke. Nah, ini 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 nih 9 per 9 itu untuk apa? 9 per 9 ini untuk pembuatan 450 untuk pembuatan sebuah bahan bakar roket. Bahan bakar roket. Bahan bakar. Jadi rasio 9 per 9 atau 1 itu untuk bahan bakar roket. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari salah satu komponennya yang ada di pembilang, itu kita ubah jangan 9. Ini kan 9 banding 9 ya untuk membuat bahan bakar. Kita pilih salah satunya nih, apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari arang ya kan? Yang mau kita cari arang. Nah, kita lihat tadi di perbandingan rasionya, arang itu kan 2 ya. Jadi, di pembilangan tuh kita tulis si arang. Si arang dibagi dengan seluruh total komponennya. 2 dibagi 9, 2 per 9. Nah, bahan bakar yang kita tahu, bahan bakar yang mau kita cari, itu kan si 450 gram campuran. 450 gram. Di atasnya X. Jadi yang ada di bawah nih, ini yang ada di bawah, ini tuh total komponen yang yang dicampur ya. 6 tambah 2 tambah 1. Ini 450. Terus yang ada di atas, ini arang yang mau kita cari. Yang di atas tuh arang yang mau kita cari. Ya udah, tinggal kita kerjain aja. Dikali 450, dikali 450, nanti kan jadinya 900 ya kan? 900 bagi 9, 100 gram. Selesai. Jadi arangnya 100 gram. Aman lah ya. Oke, oke, GG, GG, GG. Lanjut, lanjut. Nomor 23. Aman, masih aman. Nah, nomor 3, semoga ya. Nomor 3 semoga ada di UTBK lagi. Karena dia masuknya soalnya gampang. Enggak sih, sebenarnya bukan bukan cuma nomor 2 3 ini yang gampang. Tapi semua penalaran kuantitatif sebetulnya kalian harus bisa mengerjakan 10 penalaran kuantitatif. Karena gini, kalian kan belajar buat PKPM ya. Ya kan? PKPM kalian kan harus dijagoin. Nah, kalau PKPM kalian udah bisa, ini penalaran kuantitatif ini gampang banget guys dikerjainnya. Jadi kalian udah udah apa namanya, kalian udah megang 10 soal gitu.
udah megang 10 soal yang aman. Jadi 20 soal sisanya itu nyusul lah, bener apa salahnya. Goset, ya farming, kita harus farming di kuantitatif. Kata Goset, dia kamu salah ini di nomor 25 ya. Nanti nomor 25 kita cek. Kayak ini jawabannya apa? Nomor 23. Oke, B ya, jawabannya B ya. Pada jawab B ya. Pada jawab B. Ini mayoritas jawab B ya. Nah, nomor 2 nih, nomor 23 nih, alhamdulillah banget kalau misalnya dia tuh yang ditanya tuh pengurangan atau penjumlahan. Alhamdulillah banget. Karena gampang banget. Ya udah, kita tinggal dikurang aja, simple ya kan? That simple. That simple. 42% itu kan sama aja 52/100 ya kan? 52/100 tuh sama aja 0,52. Ya udah, 8,49 kita tinggal kurang aja. Kurang dengan 0,52. Selesai. 0,52. Ini keterlaluan loh ya. Udah hamin 74 kalian belum bisa teknik berhitung tambah kurang bagi PEMDAS itu belum bisa, itu parah banget. Kalian belum bisa pecahan, parah banget. Ini jujur aja. Kita reality check aja di sini. Kalian belum bisa PEMDAS, belum bisa aljabar, belum bisa pecahan, persentase. Terus kalian pindah ruas masih salah. Kan nggak ada pindah ruas sebenarnya. Kalian masih salah dalam aljabar persamaan, masih salah. Itu keterlaluan banget sih. Kalian masih susah buat pembagian konjugatif, perkalian bersusun. Kayak itu perlu dipertanyakan diri kalian. Perlu diusahakan lah. Udah mepet gini kan, masa masih gak bisa? Oke, jawabannya 7,97. Yang paling mendekati, kita lihat. Opsi A ini kan 7,34 ya. 3,4 itu berapa? 7,75 ya kan? Ini 8, ini 8,25, ini 8,5, ini 8,75. Ya paling dekat kemana? Udah jelas paling dekat ke B. Udah simple. Oke, lanjut. Masuk ke soal grafik nih. Masuk ke soal grafik. Nah, yang bikin panik waktunya, betul sih yang bikin panik waktunya. Jadi emang pertama tuh bukan cuman kemampuan kita yang harus dikembangkan kan. Pemahaman kita tentang materi-materi subtes. Selain itu kan ada aspek kedua, itu kita harus jaga kesehatan dan mental kita. Kalau misalnya fisik kita lemah kan, fisik kita lemah. Nanti kita nggak bisa di depan monitor tuh 315 menit. Kita keburu pusing, mata kita keburu sakit, pinggang kita keburu encok. Pertama, jadi selain kemampuan belajar kita juga kemampuan fisiknya juga harus bagus. Terus mentalnya, jangan pas nemu soal susah itu langsung pikiran kita kacau, kita nggak bisa ngerjain soal-soal yang padahal gampang, gara-gara satu soal susah. Ya sih, bener sih. UTBK tuh bukan sekedar kita belajar, belajar, dan belajar. Lebih dari itu sih. Ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, jawabannya D, D, D. Oke, langsung kita baca. Berapakah total penjualan kedua produk pada tahun yang mana penjualan teh maca untuk pertama kalinya melampaui penjualan kopi susu? Kita lihat, kita langsung aja fokus ke yang ditanya di sini. Pas teh maca ini melampaui untuk pertama kalinya. Berarti kan, ini teh maca umum ya. Berarti untuk pertama kali melampaui itu ada di sini nih. Nah, ada di sini nih. Si teh maca tuh melampaui ada di tahun
ada di tahun 2022. Kita baca lagi. Total penjualan dalam gelas untuk kedua produk. Ya udah, berarti di tahun 2022, teh matcha ditambah kopi itu berapa? Kita tinggal lihat di grafik. Kopi susu, kopsus, kopsus tuh kan di sini grafiknya tuh katanya bilang satuannya tuh dalam ratusan gelas ya. Itu nanti dulu. Kopsus tuh 40 ditambah teh macanya di sini dia ada di tengah nih guys, 45 guys. Ada 45. Teh maca ada di 45. Terus kita kali satuannya ratusan ya kan? Kita kali 100. Berapa jadinya? 85 dikali 100. Jawabannya yang jawabannya yang D. Betul, jawabannya yang D. Lanjut, lanjut, lanjut. Izin makan ya. Izin makan. Tadi apa namanya? No, izin makan guys. Izin makan. Boleh ya? Boleh nggak? Ini keburu keburu Mai kisahnya kedinginan ini. Keburu Mai kisahnya kedinginan. Boleh ya? Oke, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa makan juga guys. Ya keburu bengkak mie-nya nanti dicuekin. Apa nih jawabannya nih? C. Kata Goset C. Ini Goset kemarin kegocek di sini ya? Oke, pada jawab C ya. Berdasarkan tren. Nice, lumayan seru nih. Soal kita harus memprediksi kondisi penjualan. Ini lumayan seru nih. Pada tahun 2025. Nah, kalau misalnya ada soal-soal yang kita harus memprediksi apa yang akan terjadi, kita lihat kita lihat dari beberapa. Ini kan di sini ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya. Udah 6 tahun. Terus kita nyari yang 2025. Kita cari tiga apa data yang terjadi di cek di setahun terakhir dulu aja gitu. Nggak usah terlalu jauh. Cek di setahun terakhir dulu. Terus habis itu baru cek ke 2 tahun terakhir gitu. Karena biar kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di tahun selanjutnya. Jangan kita prediksi dari tahun 2019. Itu udah nggak relevan ya. Udah nggak relevan. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat opsi A. Penjualan teh matcha akan kembali menjadi produk terlaris. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan apakah si matcha ini akan kembali menjadi produk terlaris karena sudah 2 tahun nih si matcha ini stagnan, tidak ada peningkatan ya kan. Dia udah 2 tahun stagnan, tidak meningkat, tidak menurun. Terus yang B, kafe tersebut kemungkinan akan mengalami kerugian. Ini juga sama sekali
Tidak relevan ya kan dengan data sama sekali nggak jelas. Yang C, yang C, kopi susu diprediksi akan memperlebar jarak penjualan dengan teh maca. Nah, buat opsi C ini, untuk kita mau memprediksi si opsi C ini, dia masih mungkin. Dia masih mungkin. Karena si kopi susu itu posisinya sekarang dia lagi ada di atasnya si teh maca. Selain ada di atasnya si teh maca, si kopsus ini di saat selain dia emang lagi ada di atas, dia tuh habis mengalami lonjakan tinggi banget ya kan, lagi mengalami tren yang emang bener-bener tinggi gitu. Lihat lonjakannya tinggi banget. Nah, jadi buat opsi C ini masih mungkin, masih mungkin. Kenapa dibilang masih mungkin? Kita lihat dulu opsi yang lain. Masih mungkin. Yang D, total penjualan kedua produk akan mengalami stagnansi atau berhenti bertumbuh. Untuk maca, iya bisa aja untuk maca dia stagnan nanti. Tapi untuk kopsus kita nggak bisa nilai apakah akan stagnan atau enggak. Jadi yang D salah. Yang E, penjualan kedua produk kemungkinan besar akan kembali sama. Kita nggak bisa bilang juga yang oke, berarti opsinya betul yang C. Dari kemungkinan-kemungkinan yang lain ya, kemungkinan-kemungkinan prediksi yang lain. Jawaban yang C betul. Eh, habis kah? Oh, kelewat guys. Bentar-bentar. Soalnya, oh kelewat, kelewat. Nomor 25 kelewat. Jadi tadi nomor 26. 25 kelewat, maaf ya. Maaf, maaf. Nomor 25 kelewat, tapi nomor 26 benar jawabannya itu. Bentar, kalian tadi jawab nomor 26 kan? Yang prediksi ya kan? Oke, aman aman aman. Ipal, Ipal makan Ipal. Makan makan, kau lanjut makan ya. Boleh ya? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Bang Nara makan Bang Nara. Guys, ada Bang Nara guys. Ada Bang Nara. Edward D. Anugice. Nara D. Dah? D, 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 D. Oke, oke. Dominan D jawabannya ya. Dominan jawabannya D. Kita akan menganalisis pernyataan yang paling akurat. Ini opsi A sampai opsi E ini yang paling akurat yang mana sih? Oke, kita bedah opsi A. Penjualan Kopsus selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah ya. Lihat, Kopsusnya kan awalnya naik, terus turun, naik, turun. Jadi, kita nggak bisa bilang kalau misalnya mengalami peningkatan setiap tahun. Jadi salah. Yang B, total penjualan gabungan kedua produk paling tinggi terjadi pada tahun 2023. Apakah betul? Kita lihat. Ini 2023 nih. Maca itu 50, terus buat Kopsus 35. 35 di kita hitung dulu. 35 ditambah 50
terus dikali 100 ya kan. Kenapa dikali 100? Karena satuannya tadi di soal itu dibilang dalam satuan ratusan kelas ya. Jadinya berapa? 85 eh bentar salah salah 85.000 8.500. Nah, salah jadi ya. Kenapa dia salah? Opsi B salah. Karena 2024 tuh lebih tinggi. Nih, 2024 tuh ada di angka 105.000. Oh, lebih tinggi, jadi salah yang B. Yang C, penjualan teh matcha menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil. Nah, kita kalau mau ngomongin stabil dan nggak stabil tuh syaratnya gini guys. Kalau emang dia turun, dia selalu turun. Kalau emang dia naik, kalau emang dia naik, dia selalu naik. Kalau emang dia stagnan, dia selalu stagnan. Begitu-begitu aja. Atau misal dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, ini juga bisa dibilang stabil. Nah, buat teh matcha, dia kan emang naik, 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 tapi setelah itu dia stagnan. Jadi, polanya nggak stabil gitu. Jadi yang C salah. Karena masih ada sih 2024 ini yang mematahkan kestabilannya si teh matcha. Opsi D, pertumbuhan penjualan kopi susu paling pesat terjadi pada periode 23 sampai 2024. Ini kan 2023 dia ada di angka penjualan 35 ya, si Kopsus. Terus pas masuk ke 2024 dia ada di angka 55.000. 55.000 lima ribu lima ratus lima puluh lima aja deh, dikurang 35. Jadi peningkatannya tuh ada di angka 20 untuk si Kopsus. Nah, kita bandingkan dengan yang lain. Yang lain tuh peningkatannya hanya 5 atau 10 peningkatan penjualannya. Jadi iya betul jawabannya yang D karena peningkatannya itu di angka 20. Yang E, selisih penjualan kedua produk selalu menyempit dari tahun ke tahun. Enggak juga. Karena benar-benar nggak stabil, jadi kita nggak bisa bilang selisihnya tuh semakin kecil. Jadi salah yang E. Betul, jawabannya yang D. Nah, lanjut. Nomor 27. Nomor 27, masuknya ke pola bilangan. Lebih spesifik lagi, dia masuknya ke aritmetika ya. Kalian pasti sadar setelah ngebaca soalnya. Masuknya ke aritmetika. Guys, lanjut ya. Benerin. Kata Goshet A atau E? AE. AE peringkat 2. Kata yang lain C. Oke, oke. 1.000 kurang 7.000. Oh iya C. Goshet baru sadar nih. C. Max C. Double Y C. Y C. Oke, oke, oke. Oke. Tadi mayoritas menjawab C ya. Oke. Kita baca dulu soalnya. Pada bulan Maret tercatat ada 8.500 pengunjung. Oke, Maret. Kita anggap aja Maret itu sebagai suku pertama, guys. Kita nggak usah melihat Februarinya berapa, Januarinya berapa. Jadi kita anggap aja si Maret ini sebagai U1 ya, suku pertama. Karena kenapa kita anggap di sebagai suku pertama? Karena dari ke-12 bulan yang ada kan soal ini memulai pernyataannya kan dari Maret, berarti Maret suku pertama gitu. Lanjut.
pada bulan Juni, 3 bulan kemudian ya kan, 3 bulan kemudian tuh berarti suku keberapa? 3 bulan kemudian, kan 1 bulan kemudian tuh April, 2 bulan kemudian tuh Mei, 3 bulan kemudian itu Juni. Juni itu berarti suku keempat ya, iya kan, bener kan? Empat tuh Juni, suku keempat tuh Juni. Maret, Mei. Kok Maret, dari Maret ke Mei sih? Salah, salah, salah. Maaf, maaf. Maret, April, Mei, Juni. Kok Mei sih? Mei, Juni. Nah, 3 bulan kemudian berarti ini suku keempat nih, Juni nih, suku keempat. Nah, jumlah pengunjungnya tuh 7.000. Jika perubahan terus berlanjut, maka berapa perkiraan jumlah pengunjung pada bulan Agustus? Agustus tuh suku ke-6 ya, U6. Nah, kita disuruh nyari pengunjung pada bulan Agustus. Kita bisa mencarinya dengan baris aritmatika, guys. Tapi kita kan nggak tahu ya bedanya itu berapa dari suku 1 ke suku 2 ke suku 3. Jarak bedanya itu berapa kita kan nggak tahu. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara menggunakan dua data yang udah kita punya di sini. Kita punya data suku keempat dan data suku pertama. Ingat cara mencarinya gimana? Suku ke N itu sama dengan suku pertama, A itu suku pertama ya, ditambah ditambah N. N ini sama ya. Dia tuh maksudnya suku keberapa? UN ini nilai dari suku keberapa, N ini suku keberapa, terus dikurang 1. Dikali bedanya. Gitu. Kita tinggal substitusi aja. Kita tinggal menginput, kita tinggal memasukkan info-info yang kita punya. Nah, info yang kita punya U4, ya kan? Kita punya U4. Nih, kita punya data dari U4. U4 kan 7.000 ya. Kita punya U4. Ya udah kita masukin aja 7.000 langsung di sini. A-nya suku pertamanya kita udah punya juga 8.500 ditambah N-nya berapa? N-nya kan 4 ya. Karena dia dari 7.000 ini dari suku keempat ya kan. Berarti N 4 dikurang 1. Setelah dilakukan perhitungan, di sini kan ntar dikurang 8.500, di sini dikurang 8.500. Ini jadi negatif 1.500. Ini jadi 3B. Terus, aduh, miring lagi. Terus si negatif 1.500-nya dan si 3B-nya tinggal dibagi 3 di kedua ruas. Tinggal dibagi 3. Jadi, jarak pembedanya dari antar suku itu berapa jaraknya? Beda sama dengan negatif 500. Nah, kita bisa menggunakan jarak ini untuk mencari suku ke-6 si Agustus ini. Ya udah, kita tinggal cari. Berapa nilai dari suku ke-6, U6? Kita masukin aja si suku pertamanya 8.500. Setelah itu kita masukin di sininya suku ke-6 ya kan, 6 dikurang 1 dikali pembedanya berapa? Pembedanya negatif 500. Setelah dihitung suku ke-6 atau si Agustus nih, ini kan jadi 5 kali negatif 500 berapa? 5 5 dikali negatif 500. Jadinya 250 ya kan? 250. 2.500. Di sini 8.500. Jadi Agus sama dengan 6.000.
Oke, betul. Jawabannya yang C. Paham nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman ya? Pam-pam ya? Aman-aman. Yo, iya, aman, aman, aman. Ini masih masuknya ke aritmetika yang gampang. Nanti ya sedikit lebih kompleks ada di PK, PM. Tapi itu masih gampang juga sih, masuk ke PK PM juga sih. Oke, lanjut, lanjut. Nah, selanjutnya kita ada di aritmetika sosial. Nilai-nilai dari persentase. Nah, ini masuknya ke nilai diskon. Lanjut guys, lanjut kerjain guys. Kata Berry D, kata Goshet D, kata Max D. Oke, D, 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 D jawabannya. Oke, oke, D betul. Kita coba untuk mengerjakan. Untuk mencari nilai hasil akhir setelah diskon ya. Hasil akhir setelah diskon. Ini kan hasil akhir setelah diskonnya itu berapa? Itu 270.000 ya kan. Hasil akhir setelah diskon. Nah, X di sini aku mengumpamakan X itu sebagai harga awal. Harga awal. X harga awal dikali dengan besar persentase yang didapat setelah diskon. Nah, besar persentase yang didapat setelah diskon gimana caranya? 100% dikurang 100% dikurang dengan Y. Y ini besar diskon. Jadi X dikali 100% dikurang 10%, jadinya X dikali 90/100 ya. 90% tuh 90/100. Keterlaluan kalau misalnya kalian masih belum tahu. Udah, kalau udah sampai sini, ya udah. Tinggal di sini dikali 10, di sini dikali 10, nanti jadinya 9 sama dengan 2.700.000. Setelah itu di kedua ruas dibagi dengan 9. Dibagi dengan 9. Ketemu. Jadi X sama dengan 300.000. Betul, jawabannya yang D. Yuk, jawabannya yang D. G, 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 G. Lanjut ya. Nomor 29. Ini tipe soal kecukupan informasi dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, ini di PK, ini di PK mau di PU mau di PK, kalau kalian nemu soal begini, menurutku ya bisa dijadiin lumbung padi, lumbung skor, lumbung poin. Hmm.
Ini tanpa berhitung nih, yang soal 29 tanpa harus berhitung udah bisa dikerjain. Oke, oke, jawabannya E. Nah, oke, oke. Coba coba kita pakai hitung-hitungan ya. Harga jual sepatu Dani lebih tinggi dari 200.000. Jadi harga jualnya lebih tinggi dari 200.000 ya, sesuai apa yang dibilang di pernyataan satu. Jadi bisa aja harga jualnya, tar dulu, jadi kesempitan di atas. Jadi bisa aja nanti harga jualnya 200.001, 200.002 perak, ya kan? Yang penting lebih dari 200.000. Pernyataan kedua, Dani memiliki sepatu tersebut dengan harga sekian. Dani punya sepatu dengan harga sekian. Terus pertanyaan tuh menanyakan, apakah Dani mendapatkan keuntungan? Berarti kalau ditanya mendapatkan keuntungan atau untung, berarti harga yang dijual itu harus melampaui si 250 ini ya kan? Nah, tapi masalahnya kita dari dua informasi yang diberikan, informasi dua, informasi dua itu nggak cukup berdiri sendiri. Karena di informasi dua kita cuma dikasih tahu harga sepatunya, bukan harga setelah dijual. Jadi informasi dua itu belum cukup kalau sendirian ya, belum cukup. Informasi satu kita baca. Informasi satu pun belum cukup. Misal kita nggak tahu informasi dua nih, kita nggak tahu informasi dua, kita cuma tahu informasi satu. Kita baca soal, apakah Dani untung, terus kita baca informasi satu. Harga jual seperti 200.000. Jadi kalau informasi satu aja tuh juga belum cukup, kalau informasi satu sendirian juga nggak cukup. Karena kita gimana mau tahu untungnya kalau misalnya kita nggak tahu berapa harga awal sepatunya. Jadi informasi sendirian tuh nggak cukup. Gimana kalau misalnya, gimana kalau misalnya kita gabungkan keduanya? Nah, setelah kita gabungkan, ternyata nggak bisa juga guys. Karena di sini di pernyataan satu itu kan disampaikan lebih tinggi dari 2.000 tuh bisa aja 2.001 perak ya kan? Kita nggak bisa mengasumsikan lebih tinggi dari 2.000 tuh, oh berarti dia 2.555.000. 255.000. Kita nggak bisa mengasumsikan segini. Kita ntar mikir gini lagi. Oh, kalau misalnya mau dapat untung, ini si pernyataan satu ini berarti dia dijual lebih dari 200.000. Oh, berarti dijualnya 2.255.000, untung 5.000. Nggak bisa gitu, karena di sini pernyataan yang dikasih di pernyataan satu itu cuman kita dikasih tanda lebih dari. Bisa aja lebih darinya tuh lebih 1 perak, lebih 2 perak. Bisa aja lebih 100.000 ya kan? Kita nggak tahu lebihnya berapa dijualnya. Nah, masih banyak banget dia kemungkinan harganya. Yang penting di atas 200.000. Jadi ini juga salah. Jadi kedua informasi ini betul belum cukup untuk menjawab apakah untung atau tidak. Terakhir, soal terakhir dari soal TO. Yang di PK, yang di PK atau di penalaran kuantitatif atau di pengetahuan kuantitatif, itu tergantung soalnya lagi. Ada aja, bisa aja di PK itu nggak dihitung juga. Atau yang tadi, atau di PU, sebaliknya harus dihitung. Jadi nggak bisa ngomong, kita nggak bisa nyimpulin juga sih PK atau PU itu dihitung atau enggak tipe soal kayak tadi. Balik lagi ke soal yang dibuat panitia nanti gimana. Jadi bisa aja munculnya soal yang perlu dijabarin aja, perlu aja soalnya dihitung, tergantung hari H nanti ya. Nah,
Kalau nemu soal kayak gini, simple aja guys. Kalau kalian mau versi tercepatnya, ya. Tapi kalau versi versi esensialnya, versi dasarnya, kalau versi dasarnya, pertama ya kita baca dulu ya kan. Kaos sablon di sini dia punya bobot 3 kali lipat, sedangkan kaos polos bobotnya satu ya kan. Berarti dia dikali satu, ini dikali tiga, ini dikali tiga, dikali satu, dikali tiga. Berarti ini kaos polos nilainya tetap semua. Nah, kaos sablon dikali tiga semua jadi 30, 15, terus berapa ya? 36, 45, dan 24. Nah, terus kalau cara dasarnya kan setelah dikali bobotnya, kita jumlahin semuanya, kita bandingkan. Itu termasuk lama ya kan? Termasuk lama, memakan waktu. Ada caranya guys. Ini jujur udah mutlak sebenarnya. Udah aman banget cara ngerjainnya kayak gini. Pertama gini, kita baca dulu dari kedua variabel ini yang punya bobot paling tinggi yang mana. Oh, ternyata kaus sablon yang punya bobot paling tinggi ya kan? Ternyata kaus sablon yang punya bobot paling tinggi. Karena dikali 3. Setelah kita tahu kaus sablon yang punya bobot paling tinggi, kita langsung cari aja dari kelima hari di sini, hari pertama sampai kelima, itu yang punya nilai tertinggi yang mana. Nah, yang punya nilai tertinggi kan yang ini ya, hari keempat ya. Ya udah, kita mau langsung menyimpulkan kalau hari keempat itu tertinggi atau enggak. Itu ada cara buat ngeceknya tanpa harus dihitung satu-satu. Pertama itu dulu langkahnya. Pertama tuh kita lihat dulu siapa yang lebih tinggi bobotnya. Oh ternyata kalau sablon lebih tinggi nih bobotnya nih. Terus cara kedua kita langsung cari dari kelima hari ini siapa yang paling tinggi jumlahnya. Oh ternyata hari keempat. Udah. Terus yang ketiga agar kita bisa memastikan tanpa harus menghitung semuanya ya. Kita cek dulu di sini di apa di kaos polos kan kaos polos bobotnya satu kan. Apakah ada nih yang mengalahkan hari keempat? Ada nggak yang tertinggi di sini? Ada ya hari kedua ya yang tertinggi ya? Untuk memastikan aja nanti. Oh ternyata hari keempat nih dia menang di bobot kaos sablon, tapi dia kalah di bobot kaos polos. Nah, ya udah kita langsung bandingkan aja si keempat dan sisi dua ini langsung kita bandingkan aja. Berarti ini kan nanti 15 kali 3 45 tambah 15 kan 60 ya. Ini 60. Ini 60. Nah, yang hari kedua berapa? 15 ditambah 40, 55 kan? Nah, ya udah kita bandingkan dua hal aja. Nggak usah ngebandingin ke semuanya, nggak usah dibandingin. Kita bandingin si nomor 2 nomor 4 aja. Jadi lebih tinggi yang si ini, si D. Nah, 60 kan lebih besar daripada 55. Gitu caranya. Lihat dulu nih bobotnya siapa yang tertinggi dari kedua variabel. Setelah dicek, cari angka yang tertinggi hari keberapa. Terus dicari ke bobot satu lagi. Terus dibandingin dua dua hal aja yang dibandingin, selesai. Ya, kalau misalnya mau dicek semua boleh aja, nggak apa-apa. Apalagi kan setelah kita ngerjain banyak anak tangga ya kan, seharusnya teknik berhitung kita udah jago kan, tambah kali itu udah cepet. Jadi kalau kalian mau menghitung ke lima-limanya boleh, nggak masalah. Nggak bakal makan waktu 30 detik, walaupun kalian menghitung ke lima-limanya aman banget kok. Nggak bakal makan waktu 30 detik, walaupun kalian hitung ke lima-limanya. Jadi aman banget. Kalian mau ikutin yang cara yang aku kasih, atau kalian hitung satu persatu tuh aman banget. Yang penting fokus. Udah selesai. Apa nih? Mau lanjut apa udahan? Lanjut ya. Ya deh. Oke 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 lanjut. Aku lanjut soal PK ya, soal PK ya. Nggak tahu kalian udah lihat soal ini atau belum? Coba aku ganti nih. Bentar aku save dulu. Folder yang tadi aku save dulu.
Oke, udah aku simpan, waktunya aku ganti ke file. Oh ya, aku tadi udah janji mau ngirim ini, mau ngirim link ya, link Lazarus paket soal PU 3 tahun lalu. Nih aku kasih dikasih di kolom komen ya. Oke, sambil aku buka file yang selanjutnya. Waduh, materi keberapa ya itu ya? Bentar ya. Lupa materi keberapa yang ada kuantitatif. Tuh, linknya udah aku kasih.